Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 29 Juli. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Marta, sahabat Tuhan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Keluarga-keluarga kami, selalu Kau berikan iman, pengharapan dan kasih-Mu kepada kami. Semoga melalui sabda-Mu yang kami hayati dalam kehidupan kami sehari-hari, kami yakin dan percaya akan bimbingan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga sebagai pengikut-Mu, kami semakin percaya dan diajak untuk mewartakan kepercayaan kami ini dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 11 ayat 19 sampai 27 atau dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Marilah kita bersama-sama siapkan bacaan yang dari Injil Yohanes bab 11 ayat 19 sampai 27. Kita baca bersama dan kita renungkan. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, keluarga Marta dan Maria, mereka sedang berduka karena kehilangan saudaranya, yaitu Lazarus. Kita tahu bagaimana pribadi-pribadi keluarga ini. Maria tipe orang yang hidup kontemplatif dan siap mendengarkan Tuhan. Sedangkan Marta tipe orang yang hidup aktif dalam banyak pelayanan dan kurang memberi tempat atau memberi waktu untuk Tuhan. Namun keduanya ini menjadi gambaran dari dua cara manusia menyambut Tuhan. Marta menyambut kedatangan Tuhan Yesus dan para muridnya ketika mereka tiba di Betania, di kampung halamannya. Waktu itu Lazarus sudah 4 hari meninggal dan dikuburkan. Lalu Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Jawab Yesus,
saudaramu akan bangkit." Kata Marta, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Perbincangan Marta dan Yesus telah membongkar keyakinan dan pengharapan Marta akan kebangkitan orang mati pada akhir zaman. Marta punya iman dan berharap kepada Tuhan Yesus. "Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Lalu Yesus menunjukkan kuasanya akan hidup dan mati. "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Perwujudan kuasa Yesus menuntut iman, dan Marta menunjukkan pengakuan iman kepadanya. "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Saudari-saudaraku yang terkasih, pembangkitan Lazarus akan menuntun orang menjadi percaya bahwa Kristus itu Tuhan. Kadang-kadang kita masih ragu-ragu bahwa orang mati bisa bangkit dan hidup lagi, padahal Yesus telah membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dikubur. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua pasti pernah mengalami kedukaan seperti yang dialami oleh Maria dan Marta. Dan beberapa hari lalu saya juga kehilangan saudari saya, kakak saya. Rasanya kita kurang percaya, kita kaget kenapa ini bisa terjadi. Namun sebagai orang beriman, kita harus yakin dan percaya. Karena Tuhan Yesus adalah sang sumber kehidupan kita. Akulah kebangkitan dan hidup. Ini yang harus menjadi pegangan kita sebagai orang beriman. Kita nanti akan kembali kepadanya, sang sumber hidup itu. Dan kalau saat ini, saudara-saudari kita atau saudara saya kembali kepadanya, kita harus yakin dan percaya pasti akan bersatu dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu. Dan saudara-saudari kita pun akan mengalami kebangkitan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita adalah para pengikut Kristus zaman sekarang. Kita semua diajak untuk percaya bahwa Kristus hanya akan melakukan yang terbaik pada waktunya untuk kita semua. Maka marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya supaya kita selalu diteguhkan, selalu yakin dan percaya akan sang sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. "Akulah kebangkitan dan hidup. Yang percaya padaku akan hidup dan tak akan mati selamanya." Marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.